gimana ACC peserta? Wih, menimang-nimang jadi bayi Pak Ustadz. Ini Masya lagi Allah. ngurusin kakaknya nih, jadi adiknya di Masya Allah. Luar biasa. Pripun Mas Jono? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang wanawat sekalian, berjumpa lagi kita pada malam hari ini dalam kegiatan Bincang Buku, Recording in progress. kegiatan belajar mendidik dari teladan terbaik ya, Bincang Buku dari Muhammad Sang Guru, karya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Eh, dengan apa ya, dengan kita masih sehat, diberikan nikmat iman dan juga Islam, sehingga kita masih bisa berkumpul dalam forum Zoom dan juga YouTube pada malam hari ini. Tak lupa juga sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Oke, untuk kegiatan belajar mendidik dari teladan terbaik ini diselenggarakan oleh Jogja Family Center yang juga didukung oleh PPM Nur Baitur Rahman, Ngaji Bareng, Edutesia, Iklon, Kita Mart, Rumah Mesin, Zikron Studio, Wonderful Umroh, dan juga Rihal. Oke, di episode ke-7 pada malam hari ini ya, kita sudah dibersamai juga oleh Ustadz Evan, yang di pertemuan ke-6 kemarin kita juga sudah belajar ya bagaimana Rasulullah memberikan metode pendidikannya, yang sering kali disampaikan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah ini juga bagaimana Rasulullah mengajar dengan kerendahan hati dan kelembutan hatinya begitu. Kemudian di episode ke-6 kemarin juga kita sudah masuk ke metode yang pertama, yaitu keteladanan, menjelaskan sesuatu melalui praktek langsung gitu. Oke, untuk mempersingkat waktu mungkin langsung saja kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita siapkan tempat untuk ilmu baru kita yang akan disampaikan oleh Ustadz Evan di episode ke-7 pada malam hari ini. Kepada Ustadz Evan kami persilakan. Afwan, masih di mute Ustadz Evan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulullah ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di agenda belajar mendidik dari teladan terbaik Bincang Buku Muhammad Sang Guru atau Rasulullah Mu'alim yang disusun oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah dan diselenggarakan oleh Jogja Family Center. Semoga kita semua istiqomah untuk belajar, semoga kita semua istiqomah untuk menggali ilmu, dan semoga kita semua bisa mengamalkannya. Selawat beriringan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir saat ini bisa mendapatkan syafaat beliau dan juga bisa melanjutkan perjuangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, Ikhwan, Akhwat sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Dan tak lupa mari kita mendoakan saudara-saudara kita yang tengah tertimpa bencana, yaitu saudara-saudara kita di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Semoga mereka semua bisa segera mendapatkan akses bantuan dan juga diberikan pertolongan dan dimudahkan atas segala urusan. Dan diberi kesabaran serta kelapangan hati yang seluas-luasnya. Baik, Bapak Ibu, ikhwan akhwat sekalian, kita melanjutkan agenda kita pada hari ini.
Di pekan lalu kita belajar 4 hadis dan semoga 4 hadis itu bisa bermakna penting bagi kita dan juga bisa kita amalkan. Yaitu pertama hadis dari Abu Ayyub Al-Ansori yang mengisahkan seorang A'rabian atau Badui ketika bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis ke-16 juga sama dari Al-Bunhirah yang menceritakan seseorang bernama Ibnu Musyattab yang juga sama mendatangi Rasulullah, kemudian juga memegang tali kekang kendaraan yang sedang dikendarai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua orang tadi pertanyaannya sama, yaitu apa yang menyelamatkanku dari neraka dan apa yang memasukkanku ke surga, seperti itu, kurang lebih sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memuji jenis pertanyaan seperti ini karena ringkas, tetapi sangat mendalam dan luas. Mengingat ini adalah pertanyaan penting dalam hidup. Suatu pertanyaan sederhana yang mungkin seharusnya kita semua sering tanyakan di dalam hidup, yaitu apa yang sudah membuat kita masuk dalam surganya Allah dan apa yang sudah kita perbuat sehingga terhindar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ke-17, yakni ketika seorang perempuan berupaya menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian ingin mengadukan permasalahannya atau sedang punya pikiran seperti itu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, pilih jalan yang engkau sukai untuk mengadukan persoalannya. Dan perempuan ini dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian perempuan tadi menceritakan permasalahannya di tempat yang ramai dan tentu saja tidak khalwat seperti itu. Dan hadis ke-18, yakni kita sudah memasuki metode pertama dari keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika Rasulullah memasuki masjid dan membawa dahan pohon kurma. Dari dahan tersebut Rasulullah membersihkan ludah yang ada di arah kiblat. Kemudian Rasulullah melihat kepada para sahabat, menasihati mereka tentang tata cara meludah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga meminta ambir atau sejenis parfum, dan Rasulullah mengaplikasikannya dan membuat masjid menjadi wangi dari ambir tersebut. Di sini Rasulullah memberikan teladan terkait dengan membersihkan masjid, syariat meludah, dan juga memberikan wewangian di masjid. Kemarin kita juga belajar bahwa yang demikian ini merupakan bentuk contoh atau teladan yang terkadang lebih kuat, lebih masuk ke dalam benak peserta didik, sehingga orang Arab menyebutkan lisanul hal afsahu min lisanil maqal, yaitu lisan perbuatan jauh lebih fasih sampai di hati para peserta didik daripada lisan ucapan. Dan di hari ini kita memasuki pertemuan ke-7. Sekali lagi ada sumber primer dan juga sumber sekunder. Sumber primernya yaitu kitab Ar-Rasul Al-Mu'alim dengan tanda warna biru toska dan juga sumber sekunder berwarna orange. Tandanya terletak di pojok kiri bawah seperti itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki keteladanan. Ini adalah bagian di mana kemarin kita skip, yaitu antara hadis ke-17 dan hadis ke-18. Kemarin sudah kami janjikan akan kami cicil di setiap pertemuan karena panjang sekali, ada sekitar 20 halaman jarak di antara hadis ke-17 dan hadis ke-18. Dan kita mulai cicil dari ayat ini, yaitu laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik bagi siapa saja yang mengharapkan bertemu Allah, hari akhir, dan banyak mengingat Allah. Syekh Abdul Fattah Abu Gudah memberikan beberapa poin dari ayat ini dari Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 ini. Beliau menyampaikan yang pertama adalah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan bagi umatnya dalam aspek budi pekerti, perbuatan, dan juga sikap. Kemudian yang kedua, metode mendidik dengan tindakan dan praktik langsung lebih kuat pengaruhnya, lebih membekas ke dalam jiwa dan lebih memudahkan pemahaman serta ingatan. Kemudian juga sudah kami sampaikan bahwa memberi contoh itu mudah. Yang tentu menjadi tantangan bagi seorang pendidik adalah menjadi contoh di depan anak-anak kita, di depan orang yang sedang kita didik. Dan yang terakhir, mendidik dengan tindakan dan praktik langsung adalah cara yang sesuai dengan hakikat mendidik. Sehingga itu adalah metode pendidikan Rasulullah yang paling utama. Syekh Abdullah Nasir Ulwan dalam kitabnya Tarbiyatul Aulad fil Islam juga menyampaikan bahwa metode pertama yang disebutkan di dalam kitab tersebut adalah keteladanan. Dan ini menjadi poin penting dan harga tinggi dari seorang pendidik adalah menjadi teladan. Semoga kita semua yang benar-benar menginginkan menjadi pendidik sangat siap dalam melaksanakan peran sebagai teladan. Maka ada perkataan dari Al-Alamah Al-Hajwi. Al-Alamah Al-Ajwi dalam kitab Al-Fiqhi As-Sami fi Tarikh Al-Fiqhi Al-Islami. Beliau menyampaikan kisah ini yang lumayan panjang dan kita akan jelaskan. Wa min syawahidi annal bayan bil fi'li aqwa minal bayan bil qaul, dan di antara tanda-tanda atau bukti bahwa penjelasan dengan perbuatan itu lebih kuat pengaruhnya daripada penjelasan dengan ucapan. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lama tamma as-sulhu bainahu wa baina kufar Quraisy, ketika sudah menyelesaikan perjanjian antara beliau dan kaum muslimin dengan kafir Quraisy fil Hudaybiyah. Nah, tentu saja ini merujuk pada sulhul Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah. Amara ashabihi an yatahallalu min ihramihi. Kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk segera tahallul dari ihramnya. Wayan haru hadiyahu, dan juga mulai menyembelih hewan ternak mereka. Faqala lahum, Rasulullah mengatakan, kumu fanharu, bergegaslah untuk berkurban, summa ahliku, kemudian potonglah rambut atau bercukurlah atau tahallul. Fatawanau fi dzalika lam yastahsinu as-sulha. Sesungguhnya mereka enggan melaksanakan itu dan merasa lebih baik, merasa bahwa perjanjian damai itu belum baik. Mereka tidak menganggap baik perjanjian damai tersebut. Wara'aul kital afdol, dan melihat bahwa perang lebih afdol. Karena mereka berangkat bersiap perang, bukan bersiap untuk perjanjian damai. Fadakhala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ala zaujihi, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk menemui istrinya yaitu Ummu Salamah radhiyallahu anha. Wa akhbaraha bi takhallufin nas an amrihi. Kemudian Rasulullah mengadukan atau menyampaikan tentang manusia atau orang-orang yang enggan mengikuti perintahnya. Fa asyarat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian memberikan isyarat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau memberikan arahan ayah lakor sahu, agar mencukur lebih dahulu atau tahallul lebih dulu, wayan harhadiyahu, dan mulai menyembelih terlebih dahulu. Fa innahum la mahallata yaqtaduna bihi, karena sesungguhnya mereka ini pasti akan mengikuti. Fafa'ala, kemudian Rasulullah mengerjakan sarannya Ummu Salamah. Falamma ra'au dzalika, ketika orang-orang melihat Rasulullah sudah tahallul, kemudian sudah menyembelih hewan kurban, qamu fanaharu, kemudian mereka berdiri dan juga mulai berkurban. Wa ja'ala ba'dhum
yahliku ba'don. Kemudian mereka saling mencukur satu sama lain hatta kada ba'duhum yaqtul ba'don goman. Sampai-sampai saking semangatnya untuk tahallul hampir-hampir terbunuh ya karena saking tidak hati-hatinya seperti itu. Wa hadza min kamali aqli Sayyidah Ummu Salamah, dan inilah tanda betapa cerdasnya Ummu Salamah. Id fahimat annahum istas'abu at-tahallul minan nusuk qabla istifai al-manasik. Mereka sebenarnya ingin sekali tahallul, tidak ingin tahallul kalau sebelum selesai semua manasik. Wa annal bayan, dan juga Ummu Salamah memahami bahwa bayanul fi'li wa annal bayana bil fi'li aqwa minal qaul. Bahwasanya menjelaskan dengan perbuatan, dicontohkan langsung, itu lebih besar pengaruhnya daripada dengan ucapan. Fakanal amru kama fahimat radhiyallahu anha. Dan inilah perkara diselesaikan dengan rencananya Ummu Salamah. Intaha biziyadati yasirah. Ini artinya ya. Maka dari cerita tadi dapat kita pahami bahwa betapa besar pengaruh perbuatan atas dibandingkan dengan ucapan seperti itu. Memberikan keteladanan atau praktik langsung sangat memberikan banyak sekali perubahan daripada hanya sekedar kata-kata. Dan kita melanjutkan metode pertama dari keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan ke hadis 19. Ruwiya Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Jadi hadis dari Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dengan lafadznya Tirmidzi. An Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anna rajulan sa'alahu an waqti sholat. Suatu ketika seorang laki-laki bertanya tentang waktu sholat. Faqala lahu sholli ma'ana hadaini, yakni yaumaini. Maka Rasulullah kemudian menjawab pemuda tadi yang bertanya tentang waktu sholat tadi dengan jawaban, sholatlah bersama kita 2 hari ini. Falamma zalat asyamsu amara bilalan fa'adzana. Kemudian ketika matahari mulai tergelincir, beliau menyuruh Bilal untuk azan. Lalu memerintahkannya agar iqomah untuk sholat zuhur. Kemudian menyuruhnya agar iqomah untuk sholat asar ketika matahari masih tinggi, putih, dan cerah. Kemudian menyuruhnya iqomah untuk sholat maghrib ketika matahari telah tenggelam. Dan kemudian menyuruhnya iqomah untuk sholat isya ketika hilang mega merah. Dan menyuruhnya iqomah untuk subuh ketika terbit fajar. Di hari yang kedua, Rasulullah menyuruhnya sholat zuhur ketika hari sudah agak sore, dan sholat asar ketika matahari masih tinggi, di mana beliau mengakhirkan pelaksanaan sholat lebih dari hari sebelumnya. Dan sholat maghrib dilaksanakan sebelum hilangnya mega merah, dan sholat isya setelah sepertiga malam berlalu, dan sholat subuh setelah suasana agak terang. Jadi 2 hari bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang bertanya ini mendapati ada sedikit perbedaan antara hari pertama dan hari kedua, di mana hari pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Bilal untuk azan dan iqomah tepat waktu, di awal waktu maksudnya, dan di hari kedua itu agak di pertengahan, ya, bukan tentu di akhir waktu sekali. Tentu ini ada hikmah yang sebenarnya ingin disampaikan kepada si penanya tadi. Kemudian beliau bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Aina as-sa'il an waktu sholat. Di mana orang yang tadi bertanya tentang waktu sholat? Faqala rajulun ana, saya. Kemudian Rasulullah menjawab, waktu sholatikum bainama ra'aitu. Waktu sholatnya sesuai apa yang sudah kamu lihat. Maka di sini sahabat yang tadi bertanya waktu sholat tidak diberi teori sholat subuh jam segini, tentu indikatornya bukan jam ya pada waktu itu.
matahari sudah demikian, waktu zuhur ketika demikian, tidak. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta dengan sederhana, 2 hari ini sholatlah bersama kami, diminta menginap. Ya. Maka ini menunjukkan betapa besarnya kerendahan hati Rasulullah, sekaligus betapa agungnya cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabat. Di sini ada penjelasan dari Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Beliau mengatakan fi hadzal hadis al-bayanu bil fi'li. Hadis ini menunjukkan penjelasan dengan perbuatan. Fa innahu ablagu fil idah. Sesungguhnya ini lebih tepat sasaran. Wal fi'lu ta'ammu faidatuhu as-sa'il wa ghairuhu. Dan perbuatan ini menjadi sifatnya umum. Ketika tadi yang bertanya satu orang, ketika diminta sholat 2 hari ini bersama Rasulullah, kemudian Rasulullah memerintahkan Bilal untuk azan dan iqamah, maka menjadi pengetahuan bagi semuanya yang hadir pada waktu itu. Wa fihi ta'akhurul bayan ila waqtil hajah. Dan di dalam hadis ini juga ada penjelasan tentang mengakhirkan penjelasan di waktu tertentu, di waktu yang sesuai dengan kebutuhan. Wa huwa madhab jumhurul usuliyyin. Dan ini adalah mazhab mayoritas dari ahli fikih seperti itu. Maka sebenarnya apa yang ingin disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah pelajaran tentang waktu sholat yang disimak langsung, diperhatikan langsung oleh sahabat tadi, tidak menggunakan teori yang mungkin nanti malah sulit dihafal, tetapi diminta untuk memperhatikan langsung kapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Lanjut ke hadis 20. Diriwayatkan dari Abu Daud, wa Nasa'i, wa Ibnu Majah, lafadznya dari Abu Daud. Min hadis Amru bin Su'aib an abihi an jaddi. Dari hadisnya Amru bin Su'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Jadi ini sanad turun-temurun dalam keluarga. Ini sekali lagi menunjukkan betapa agungnya kemuliaan Islam, di mana hadis ilmu bisa turun-menurun dalam keluarga. Ini juga menandakan pentingnya bagi kita semua untuk memberikan ilmu pertama kali juga termasuk kepada keluarga. Anna rajulan atan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika seorang laki-laki mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, laki-laki tadi berkata, ya Rasulullah, kaifa at-tuhur? Wahai Rasulullah, bagaimana caranya bersuci? Fada'a bima'in fi ina'in. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk mengambil air seember ya, atau sewadah yang cukup seperti itu. Faghasala kaffaihi salasan. Kemudian Rasulullah mulai mencuci telapak tangannya 3 kali. Summa ghasala wajhahu salasan. Kemudian mengusap wajahnya 3 kali. Summa ghasala dhira'aihi salasan. Kemudian mulai dari tangannya, kedua tangannya 3 kali. Summa masaha bi ra'sihi wa adkhala asabi'aihi as-sabbahataini fi udunaihi. Nah, ini berkaitan dengan wudhu yang mungkin sudah sering kita dicontohkan oleh para ustadz yang memang pakar di bidang fikih, begitu ya. Ya, ini menggunakan ujung jari telunjuk, kemudian masuk ke telinga seperti itu, diusap di bagian dalam telinga. Wa masaha bi ibhamihi ala zahiri udhunahi. Kemudian jempolnya di punggung telinganya. Jadi telunjuk masuk ke dalam telinga dan jempolnya itu di punggung telinga. Itu berdasarkan hadis ini. Wa bisahataini batini udhunaihi summa ghasala rijlahi. Kemudian mencuci kedua kakinya salasan. Sumakola, kemudian Rasulullah mengatakan hakadha al-wudu. Beginilah cara berwudu. Faman zada ala hadza, barang siapa yang menambah ini au naqsa atau mengurangi, faqad asaa, telah berbuat buruk
dan berbuat zalim. Au zolama wa asa. Ini lafadznya bisa berarti keduanya ya, antara buruk dulu atau zalim dulu. Nah, dari hadis ini sebenarnya ada syariat berkaitan dengan wudu, tetapi kita tidak membahas hal tersebut. Adapun bagian barang siapa yang menambah atau mengurangi dari keterangan ini, tentu dari urutan atau dari syariat yang telah disusun oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah dipahami oleh para ulama fikih dan disajikan kepada kita sehingga kita bisa mengikuti tata cara berwudu. Adapun tambahan-tambahan seperti mengusap rambut dan seterusnya tetap masuk dalam syariat, bukan bagian dari menambah atau mengurangi yang disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di seperti itu. Kemudian hadis ke-21 diriwayatkan dari Bukhari dari Mu'ad bin Abdurrahman an Abana akhbarahu mohon maaf dari Abban. Itu Utsman bin Affan, suatu ketika kita mendatangi Utsman bin Affan bituhurin wa huwa jalisun al maqaid. Waktu itu Utsman bin Affan hendak berwudu dan dia duduk di atas bangku. Fatawad doa fa ahsanal wudu. Kemudian Utsman bin Affan wudu dengan sebaik-baiknya wudu. Semua qala, kemudian Utsman bin Affan berkata kepada Ibnu Abban ini, Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu wa huwa fi hadzal majlis. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dan dia menggunakan tempat duduk semacam ini. Fa'asanal al-wudu, kemudian beliau, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memperbaiki wudunya. Summa qala, kemudian mengatakan man tawaddo'a misla hadzal wudu, barang siapa yang berwudu dengan wudu seperti ini, summa atal masjidah faraka'a raka'ataini, kemudian mendatangi masjid dan sholat 2 rakaat, yang dimaksud sholat sunnah, summa jalasa, kemudian dia duduk untuk berzikir, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni semua dosa-dosanya yang akan datang. Qala, kemudian Utsman bin Affan melanjutkan, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la taktaru, tapi jangan meremehkan, seperti itu. Maksudnya jangan tertipu. Apa maksud jangan tertipu itu? Di sini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Beliau menjelaskan berkaitan dengan hadis tadi. Ada beberapa penjelasan. Yang pertama, fil hadis at-ta'lim bil fi'li la kaunahu ablag wa atbat lil muta'allim. Likaunihi ablag wa atbat lil muta'allim. Sesungguhnya hadis tentang pendidikan dengan perbuatan itu sudah jelas lebih sampai dan lebih berkesan kepada peserta didik atau muta'alim atau murid. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wala taktaru, dan kalian jangan tertipu, maknahu, artinya adalah la tahmilu al-ghufrana ala umumihi fi jami'id dzunub. Jangan membawa ampunan ini ke sesuatu hal yang sifatnya umum, yaitu semua dosa. Fatastarsilu fid dzunubi ittikalan. Kemudian bermudah-mudahan membuat dosa karena bersandar ala ghufraniha bis sholat, atas ampunannya ketika sholat. Kan sholat 2 rakaat setelah berwudu ketika mendatangi masjid, dosa yang akan datang diampuni, ya sudah, berbuat dosa saja. Bukan demikian, tetapi justru ini maksudnya adalah akan mengampuni dosa-dosa yang kecil yang kemungkinan tidak disengaja.
Fa inna sholata allati tukaffiru ad-dunub, sesungguhnya sholat yang akan menghapuskan dosa dia al-maqbul, sholat yang diterima. Wala ittila li ahadin alaihi, dan tidak ada satupun orang yang tahu sholatnya itu diterima atau tidak. Summa al-mukaffaru bisolat huwa as-saghair faqat. Kemudian dosa-dosa yang bisa dihapus dengan sholat yang dimaksud di dalam hadis ini adalah dosa-dosa as-saghair, dosa-dosa kecil. Dunal kabair, bukan dosa-dosa yang besar. Wa huquqil ibad, dan sesuai dengan hakikatnya para hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan ke hadis 22. Ini memang karena hadisnya mirip semua, yaitu tentang betapa Rasulullah SAW memberikan keteladanan. Nanti kita akhirkan berkaitan dengan penjelasan dari hadis ini. Diriwayatkan dari Bukhari Muslim dengan lafaz Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ini melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qoma 'alal mimbar, berdiri di atas mimbar. Fastaqbala al-qiblah, kemudian menghadap kiblat. Wa kabbara, kemudian takbir. Wa qama an-nasu khalfahu, kemudian orang-orang ikut berdiri di belakangnya. Perhatikan, ini di atas mimbar, ya, bukan di tempat sholat. Jadi Rasulullah berdiri di atas mimbar, menghadap ke kiblat, kemudian bertakbir. Sekali lagi, bukan di tempat sholat. Wa qaman nasu khalfahu, kemudian orang-orang di belakangnya Rasulullah yang biasa sholat bersama Rasulullah juga ikut berdiri dan juga takbir. Faqara'a, kemudian membaca bacaan sholat, wa raka'a, dan ikut rukuk. Wa raka'an nasu khalfahu, dan orang-orang yang ada di belakangnya juga ikut rukuk. Summa rafa'a ra'sahu, kemudian Rasulullah i'tidal. Summa raja'a al-qahqara fasajada 'alal ardh. Kemudian Rasulullah mundur, turun dari mimbar, kemudian sujud di atas tanah sebagaimana sujud biasa. Summa ada ilal mimbar, kemudian ketika waktunya berdiri, Rasulullah kembali ke mimbar. Summa qara'a, kemudian membaca bacaan sholat. Summa raka'a, kemudian rukuk. Summa rafa'a ra'sahu, kemudian i'tidal. Summa raja'a al-qahqara, kemudian Rasulullah mundur lagi dan sujud kembali di atas tanah. Falamma faragha, ketika sudah selesai sholat yang dilakukan oleh Rasulullah di atas mimbar dan turun tadi, naik mimbar turun tadi, fa'aqbala 'alan nas faqala, kemudian Rasulullah menghadap ke orang-orang dan berkata, ayyuhan nas, wahai jamaah atau wahai orang-orang yang hadir di tempat itu yang ikut sholat bersama beliau. Innama shona'tu hadza, sesungguhnya saya mengerjakan ini litaktamu bi, agar kalian bisa mengikutiku. Walita'allamu sholati, dan kalian bisa mempelajari atau mendapatkan pelajaran dari sholatku. Jadi ini adalah salah satu hadis yang cukup unik karena kita mendapatkan langsung bagaimana Rasulullah SAW sholat, tapi tidak sebagaimana biasanya, yaitu Rasulullah sholat di atas mimbar seperti itu. Kemudian di sini ada penjelasan Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Beliau menjelaskan, fabayyana lahu sallallahu alaihi wasallam anna sa'udahu al-mimbar wa salatahu alaihi innama kana lit-ta'lim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa naiknya beliau ke atas mimbar dan sholatnya beliau di situ innama kana lit-ta'lim, untuk pelajaran. Jadi memang untuk dilihat oleh orang-orang yang ada di situ. Liyara jami'uhum af'alahu Shallallahu Alaihi Wasallam, agar orang-orang yang biasanya sholat bersama beliau di saf kedua atau ketiga yang tidak bisa melihat beliau, bisa melihat beliau.
Bikhilafi ma idza kana 'alal ard. Berbeda kalau ketika Rasulullah sholat di tempat biasa. Fa innahu la yarahu illa ba'duhu. Karena kalau sholat di tempat biasa, sesungguhnya tidak banyak dilihat oleh orang-orang tidak banyak yang bisa melihat. Illa ba'duhum miman qaruba minhu, kecuali sebagian dari mereka yang memang waktu itu posisinya dekat dengan Rasulullah. Ini betapa luar biasanya cara Rasulullah SAW dalam mendidik, bahkan untuk urusan sholat yang mungkin para sahabat sudah paham caranya sholat sebagian, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil inisiatif untuk sholat di atas mimbar sehingga bisa dilihat oleh jamaah seluruhnya, tidak hanya yang dekat dengan beliau saja. Perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tertuju hanya pada satu atau dua orang, tapi seluruh umatnya. Dari sini banyak pelajaran yang ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Habib Budah. Yang pertama yaitu Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, beliau menjelaskan hikmah dari cara sholat beliau di atas mimbar adalah supaya orang yang selama ini tidak bisa melihat beliau, yang tidak bisa melihat beliau sholat di atas tanah, dapat melihat beliau. Yang biasanya ketika Rasulullah sholat di selevel, ya, kakinya selevel di tanah seperti itu, Rasulullah kemudian berdiri di atas mimbar. Apabila melakukan hal yang di luar kebiasaan, sepatutnya dia menjelaskan hikmah tersebut kepada orang lain. Jadi yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan ini di luar kebiasaan. Biasanya sholat di tempat sholat biasa, tetapi kali ini Rasulullah melakukannya di atas mimbar. Kemudian tambahan dari Syekh Abdul Fattah Budah adalah mengajari makmum gerakan sholat dan praktik langsung ketika sholat itu dibolehkan. Begitu tujuan dibolehkan melakukan sedikit gerakan dalam sholat atau banyak tetapi tidak berturut-turut. Walaupun dibolehkan maksudnya, tetapi tentu saja dengan sedikit gerakan. Rasulullah hanya gerakan yang berbeda dengan sholat ketika mencontohkan ini adalah gerakan ketika Rasulullah mundur untuk sujud dan Rasulullah maju untuk naik ke atas mimbar. Selain itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sebagaimana biasa, jadi tidak banyak gerakan lain, ya. Kemudian dianjurkan menggunakan mimbar di dalam masjid sebab akan lebih memudahkan bagi para jamaah untuk melihat khatib dan mendengarkan khutbah. Ini maaf ada beberapa tipe, ya. Nah, membayangkan sholat di atas mimbar ini khawatirnya jika persepsi kita pada mimbar hari ini tentu bingung, ya, mimbarnya kan tertutup seperti itu ada bentuknya. Maka mari kita perhatikan mimbarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mimbar pada saat itu tidak tertutup seperti hari ini. Jadi ketika khotib berdiri di atas mimbar, maka tidak ada penutupnya. Hari ini kan kita melihat para khotib, para ustadz, dai ketika berbicara di mimbar masjid, begitu kan yang terlihat dada ke atas, nih. Nah, sedangkan pada waktu itu yang dimaksud mimbar itu terlihat seluruh badannya, oke. Jadi tidak tidak hanya sebagian. Bentuknya seperti tangga dan semakin ke arah kiblat itu semakin tinggi. Artinya tangga paling bawah ini ada berlawanan dengan kiblat seperti itu. Kalau naik itu berarti menghadap ke arah kiblat. Kalau ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di atas mimbar, ya sholat di atas mimbar ini, sehingga para jamaah atau orang-orang yang sedang sholat bersama beliau itu bisa melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di anak tangga keberapa tidak ada penjelasan, dan kita bisa asumsikan bahwa ya yang penting di atas mimbar seperti ini. Kemudian bisa dilihat di sini, ini bukan mimbarnya Rasulullah, ya. Ini
tertulis di sini adalah an-namudats at-taqribi atau contoh paling dekat li mimbarin Nabi untuk mimbarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alladzi tawassala ilaihi al-bas yang sudah diteliti seperti itu. Jadi bukan benar-benar seperti ini bentuknya, tapi bentuk yang paling mirip yang bisa dilihat hari ini seperti itu. Ini bentuk mimbarnya, jadi arahnya itu ke kiblat. Kemudian para khatib ketika sholat atau ketika berkhutbah di mimbar ini itu berdiri di anak tangga dan duduk di yang tempat paling tinggi tersebut seperti itu. Dan kalau pernah mencermati para khalifah ketika zamannya Abu Bakar, dia tidak berani di tempatnya Rasulullah sehingga duduk di bawahnya, dan ketika Umar juga turun lagi, Utsman juga turun lagi, baru Ali bin Abi Thalib kembali lagi ke paling atas. Karena kalau enggak demikian, nanti khalifah-khalifah berikutnya harus menggali tanah untuk berkhutbah di atas mimbar seperti ini. Ini contoh yang bisa kita sampaikan. Selanjutnya, pelajaran dari hadis ini adalah apabila melakukan hal di luar kebiasaan, sepatutnya dia menjelaskan hikmah tersebut kepada orang lain. Perlu dijelaskan Bapak, Ibu, ikhwan akhwat sekalian, jika melakukan sesuatu hal yang memang di luar kebiasaan. Walaupun itu syariat, tentu saja ini Rasulullah yang melakukan, tentu saja tidak mungkin salah. Ya, Rasulullah memang mungkin lupa, tetapi ini Rasulullah menyengaja, tentu suatu hal yang di luar kebiasaan. Sekali lagi, jika kita masyarakat biasa berhadapan dengan masyarakat yang juga biasa juga atau bahkan awam umum, maka perlu dijelaskan. Karena ada satu kasus Bapak Ibu ikhwan akhwat sekalian, ini kejadian di tahun ini, April 2025, yaitu ketika Imam Masjid di Brebes, daerah di Brebes nih, Jawa Tengah, itu diserang pria tidak dikenal ketika sholat subuh di rakaat kedua karena sujud tilawah yang dilakukan di rakaat pertama. Bayangkan Bapak Ibu ikhwan akhwat sekalian, karena sholat itu. Maka jika kita Bapak Ibu ikhwan akhwat sekalian sholat, imam hendak membaca ayat sajadah dan hendak melakukan sujud tilawah, alangkah baiknya di awal itu diumumkan. Walaupun ini syariat dan seharusnya bukan sesuatu yang luar biasa ya, sujud tilawah nih seharusnya sudah biasa dilakukan oleh umat Islam, tapi karena jarang dikerjakan, bahkan tidak banyak yang tahu, maka perlu dijelaskan di awal. Imam bisa menghadap jamaah sebelum sholat mengatakan kita akan melaksanakan sujud tilawah ketika akhir pembacaan surat apa di rakaat keberapa seperti itu. Ini hanya sebagai himbauan bagi kita semua dan hikmahnya dari hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, perlu menjelaskan sesuatu yang di luar kebiasaan. Kemudian cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik sesuai contoh langsung. Ini ada dalam teori rujuk pengalaman Edgar Dale. Mohon maaf, ini warna di bagian bawah ini belum diganti orange, semoga akan kita ganti kembali. Tentu ini di luar dari kitab Rasulullah. Jadi pernah ada di tahun 1946, ini tokoh pendidikan dari Amerika Serikat, namanya Edgar Dale. Beliau membuat suatu model. Tentu saja ini teori ya, bukan hukum, bukan pasti, tetapi menggambarkan bahwa pengalaman siswa itu semakin terlibat, maka semakin terserap. Orang akan mudah mengingat apa yang mereka kerjakan dibandingkan hanya membaca, mendengar, atau melihat gambar. Oke, perucutnya bisa dilihat di sini seperti itu.
di modelnya Edgardo tahun 1946, bahkan sampai model terakhirnya sebenarnya tidak ada persen-persenan ini. Persen-persenan ini hasil dari model yang dibuat oleh para apa namanya HRD atau para pakar workshop dan pelatihan training dan seterusnya. Tapi bisa kita lihat bahwa jika ingin mengambil teori ini, bahwa pengalaman dengan keterlibatan peserta didik lebih banyak itu memberikan kesan yang lebih mendalam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah melakukan itu. Ketika kitab Ar-Rasul Mu'alim menjelaskan pertama kali metode yang terpenting adalah keteladanan. Contoh-contohnya bukan keteladanan saja, tetapi di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak keterlibatan langsung peserta didik atau orang-orang yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, bagaimana caranya, cara tahu waktu sholat? Sholat bersama kami 2 hari. Terlibat mereka, tahu betul bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan sholat dan kapannya. Kemudian mereka paham kapan waktu sholat. Ya Rasulullah, bagaimana caranya bersuci? Oke, ambilkan air. Lihat bagaimana cara saya bersuci. Jadi dipraktekkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk hadis terakhir tadi yaitu Rasulullah sholat, bukan memberi contoh cara sholat, sholat di atas mimbar. Ini adalah simulasi atau pengalaman nyata yang dihadapi oleh para sahabat, sehingga memberikan kesan yang lebih mendalam dibandingkan hanya sekedar ucapan. Tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan nasihat lewat ucapan, dan tentu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk belajar, membaca dan seterusnya. Hanya saja ada pendidikan lebih tinggi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dari teori kerucut pengalaman ini menunjukkan bahwa banyak cara belajar dan Rasulullah SAW mengajarkan semuanya, bahkan termasuk lewat keteladanan yang tertinggi. Maka kita juga demikian, belajar bisa lewat berbagai cara, tidak hanya sekedar menonton video atau membaca buku, tetapi terlibat langsung mengamalkan apa yang sudah kita pelajari, itu memberikan kesan yang lebih mendalam dalam diri kita. Sehingga cahaya ilmu itu tidak diperoleh hanya lewat angan-angan saja. Ada satu syair dari At-Tubrani atau Broi, beliau menyampaikan laukana nuru ilmi yudroku bilmuna. Kalau seandainya cahaya ilmu hanya didapat dengan angan-angan saja, maka nayab kofil bari yaitu jahil. Maka tak ada orang bodoh tersisa di dunia ini. Maka ijad, berjuanglah bersungguh-sungguhlah, wala taksal, jangan bermalas-malasan, wala taku gofilan, jangan pula lalai. Karena ada matul uqba liman yatakasa. Karena sesungguhnya penyesalan itu milik orang yang bermalas-malasan. Demikian yang bisa kami sampaikan hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustadz Evan. Ya, Bapak Ibu anak sekalian, di malam hari ini masih melanjutkan tentang metode didikan Rasulullah tentang keteladanan. Oke, baik. Untuk Bapak Ibu anak sekalian, silakan jika ada yang ingin bertanya, boleh raise hand untuk menyampaikan langsung atau diketik melalui kolom chat. Oke, Kak Iza sudah raise hand. Silakan Kak Iza untuk menyampaikan pertanyaannya. Izin mic. Oke, silakan Kak Iza. Assalamualaikum, Pak Ustadz, suara saya sudah masuk kah? Waalaikumsalam, sudah masuk, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak Ustadz. Izin mau bertanya tadi kan, Pak Ustadz sempat sampaikan terkait sholat yang menghapuskan dosa adalah sholat yang diterima, tapi nggak ada satupun dari kita yang tahu sholat kita apakah diterima.
Nah, misal kita sudah melaksanakan sholat sesuai rukun sholat nih gitu, sesuai yang kita tahu gitu ya Pak Ustadz. Terus pokoknya kita udah berusaha deh melaksanakan sholat sebaik mungkin. Tapi kan kita masih nggak pasti nih gitu ya, sholat kita ini keterima semua atau mungkin ada yang tidak diterima. Apakah tidak ada satupun misal tanda-tanda gitu, apakah sholat kita tuh ada yang tidak diterima? Minimal biar misal kita tuh bisa introspeksi lah gitu, biar memperbaiki juga gitu ke depannya supaya sholat kita yang selanjutnya itu diterima. Kira-kira bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Terima kasih Kak Iza. Kayaknya apa tanda-tanda sholat kita itu diterima? Silakan, Ustaz Evan. Baik, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Yang pertama benar ya, kita tidak bisa tahu sholat kita diterima, bahkan semua ibadah kita itu diterima atau tidak. Yang kita hanya bisa pastikan adalah langkah-langkahnya adalah sesuai dengan syariat atau tidak, sehingga kita bisa menilai itu hanya sah atau tidak. Berkaitan dengan diterima atau tidak, itu adalah tentu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak faktor yang sifatnya kita tidak bisa ketahui ya, seperti najis kecil bahkan yang mungkin menempel di pakaian kita sehingga membatalkan sholat kita tersebut sangat bisa terjadi. Maka di antara doa-doa kita adalah kita berdoa kepada Allah, Allahumma taqabbal minna sholatana, ya Allah terimalah sholat kami, wa siyamana dan puasa kami, wa ruku'ana wa sujudana dan seterusnya itu. Sholat yang doa yang selalu kita baca ketika sholat. Kemudian yang kedua, sebenarnya para ulama menjelaskan tanda-tanda amalan itu diterima. Dan saya pernah membaca namun belum bisa menyampaikan secara lengkap di sini. Tapi yang saya ingat satu saja, yaitu tanda-tanda suatu amalan kita diterima adalah kita mudah untuk melaksanakan amalan itu kembali. Jadi ketika kita sholat, kemudian kita melaksanakan ibadah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ingin mengerjakan sholat untuk yang kedua kalinya atau untuk yang berikutnya, itu rasanya mudah dan ringan. Ini tentu saja berkaitan dengan apakah sholat kita yang pertama diterima atau tidak. Dan soal berat atau tidak, kemudian terhalang atau tidak, tentu itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa mendoakan dan juga bisa memperhatikan tanda-tandanya. Mungkin di pertemuan yang akan datang bisa kita tambahkan ya, tanda-tanda ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih atas jawabannya, Ustaz Ivan. Mudah-mudahan terjawab ya, Kak Iza. Dan Kak Iza juga bisa stay tune juga ya, kita di pekan depan, supaya Ustaz Ivan bisa menyampaikan lebih mendalam tentang tanda-tanda ibadah kita diterima. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin dari Bapak Ibu Iwanawat sekalian yang lain, apakah ada pertanyaan? Silakan bisa raise hand atau ditulis melalui kolom chat. Oke, Kak Iza mau bertanya lagi? Silakan langsung on mic, Kak Iza. Iya, ikut menyambung yang tadi dari Pak Ustadz sampaikan bahwa salah satu tandanya tadi kalau ibadah kita tidak diterima adalah ketika kita ingin melaksanakan ibadah yang sama terasa berat. Apakah itu berkaitan dengan yang namanya futur itu ya Pak Ustadz? Karena kan setahu saya waktu itu saya cuma tahunya sih futur itu adalah ketika iman kita turun terus kayak kita tuh berat gitu mau ngelaksanain ibadah apapun malah gitu kan jatuhnya. Apakah itu bisa dibilang bahwa ibadah kita yang sebelum-sebelumnya itu ternyata nggak diterima semua apa gimana ya Pak Ustadz? Oke, baik. Apakah sama ya berat melakukan ibadah yang sebelumnya pernah kita lakukan dengan futur sama atau tidak gitu? Silakan, Ustaz Evan. Baik, nah ini kita kembali ke definisi iman ya yang dijelaskan oleh para ulama.
Iman itu adalah at-tasdiq bil qalbi, suatu keyakinan dalam hati, wal qaul bil lisan, kemudian disampaikan melalui lisan, wal a'mal bil arkan, kemudian perbuatan dengan seluruh anggota tubuh. Jadi spektrum iman itu tidak hanya di dalam hati, tetapi juga ke seluruh tubuh. Lalu ada tambahan, yakni yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Baik, di sini sebenarnya kita bisa mendapatkan gambarannya, yakni keimanan kita bertambah ketika kita melaksanakan ketaatan. Jadi bukan menunggu imannya penuh dulu ya, baru kita semangat untuk berbuat soleh, beramal soleh, tidak. Tetapi ini juga bekerja dua-duanya. Ketika iman kita tinggi, kita melaksanakan ketaatan, dan ketaatan itu menambah kembali iman kita. Dan sebaliknya, jika malah futur, maka akan mengurangi ketaatan kita, dan ketaatan kita akan mengurangi keimanan kita. Maka tanda-tandanya adalah demikian, ya, sebagaimana yang dijelaskan sesuai dengan definisi iman ini tadi. Tetapi tentu saja lebih lengkap dan lebih detail ada di pembahasan berkaitan dengan ibadah dan juga tazkiyatun nafs, ya, berkaitan dengan hati, yang itu juga sangat penting sebenarnya dalam diri seorang pendidik. Karena sebagai seorang pendidik, kita ini mendidik paling pertama itu lewat afektif, ya, lewat perasaan. Ini yang baru saya dapatkan beberapa waktu ini setelah mengikuti beberapa sesi kajian pendidikan, bahwa memperbaiki hati bagi seorang pendidik itu langkah paling penting sebelum kita mendidik. Karena yang kita hadapi itu sebagian kecil memang anak-anak yang memiliki akal, yang bisa kita beritahu lewat ilmu, tetapi sebagian yang lebih besar lagi adalah interaksinya dengan Allah. Seberapapun kita menasihati anak-anak kita, adik-adik kita itu misalkan, itu tidak akan bisa berpengaruh banyak kalau tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi juga penting kaitannya dengan tazkiyatun nafs. Jadi tidak lepas ya antara pendidikan dengan tazkiyatun nafs. Kemudian tadi soal apakah ini berkaitan dengan futur, bisa jadi, wallahu alam, apakah futur yang kita kerjakan itu akibat dari tidak diterimanya amal ibadah. Tentu saja banyak faktor ya tidak diterima amal ibadah. Mungkin kita rajin, tapi gara-gara tidak detail dalam melaksanakan syariat, atau ada hal-hal yang mungkin kita luput perhatian darinya sehingga tidak diterima, juga bisa jadi juga. Atau semua semangat sudah, kemudian detail syariat sudah, tetapi kondisi hati belum dipastikan. Sedang dalam keadaan marah, sedang dalam keadaan benci, sedang dalam keadaan iri. Hal yang demikian kan juga mempengaruhi diterima atau tidaknya ibadah kita. Begitu ya. Jadi futur bisa jadi banyak faktor, tetapi sesuai definisi iman tadi itu berpengaruh. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak atas jawabannya, Ustaz Irfan. Mudah-mudahan bisa menjawab Kak Iza. Silakan. Masih mau mengkonfirmasi sepertinya Kak Iza. Bisa langsung on mic saja. Diskusinya lumayan seru ya malam ini ya. Silakan Kak Iza. Ya, maaf ya Pak Ustadz, jadi banyak tanya. Jadi yang terkait, kalau yang saya pahami dari yang Pak Ustadz jelaskan tadi, berarti kan sebenarnya karena banyak faktor belum tentu futurnya itu karena sholatnya tidak diterima. Tapi kalau mungkin langsung intinya aja kali Pak Ustadz ya, saya sebenarnya agak malu nanya, cuma posisinya memang awal-awal itu kayak ibadah saya itu masih baik-baik aja gitu. Cuma kok lama-lama itu kayak saya bukan keberatan, saya merasa nggak mau ya, tapi lebih kayak susah gitu. Jatuhnya tuh kayak misal yang awalnya sholat malam itu terasa mudah atau apa, sekarang itu nggak kebangun Pak Ustadz. Even saya nyalakan alarm itu benar-benar nggak kedengeran gitu loh. Nah terus itu
Sampai yang padahal kalau misalnya yang awal-awal, bukan awal-awal sih, maksudnya yang biasanya itu kan tanpa alarm pun kita terbangun sendiri gitu kan. Nah, sebenarnya dari kemarin itu kan saya cari kayak penyebabnya nih apa gitu. Apakah ada uang haram yang masuk? Tapi kan alhamdulillah kerjaan saya halal ya, Pak Ustadz. Juga saya kan menjaga lah intinya semua-semua itu udah saya jaga. Jadi dari kemarin itu saya masih kayak ini nih masalahnya di mana gitu loh. Kalau misalnya tadi dari yang Pak Ustadz bilang mungkin kita sholat dalam keadaan marah, ya terus bukannya waktu itu soalnya tutor saya kan bilang kalau misalnya kita marah, ya coba sholat siapa tahu wudhu, terus sholat siapa tahu kan redam marahnya gitu kan. Nah kalau tadi kata Pak Ustadz sholat kita nggak boleh dalam keadaan marah, terus kalau lagi marah kita harus ngapain gitu Pak Ustadz, saya agak bingung jadinya. Cuma kan kalau misalnya marah kita mau lampiasin ke orang juga tidak baik ya Pak Ustadznya. Ini posisinya kita wudhu dan sholat itu kan maksudnya biar marahnya nggak meledak-ledak nih. Cuma kalau dalam posisi sholat nggak boleh marah, udah ya terus kita harus gimana gitu. Nah itu benar-benar bingung gitu. Tapi intinya saya cuma pengen bisa balik kayak dulu aja gitu. Yang apa-apa itu mudah gitu loh Pak Ustadz. Karena saya juga bingung nih apa gitu. Tapi kalau misalnya tadi saya agak concern karena Pak Ustadz bilang kita sholat nggak boleh dalam keadaan marah, ya terus gimana Pak Ustadz? Saya harus gimana? Gitu sih kira-kira Pak Ustadz. Mohon mungkin penjelasannya Pak Ustadz. Monggo langsung saja, Ustaz Evan. Oke, baik. Sholat tidak boleh dalam keadaan marah. Yang menggugurkan marah kita itu sebenarnya wudhu ya. Ketika kita berwudhu, kemudian kita meniatkan untuk melaksanakan sholat tentu kepada Allah. Nah, di sholat itu kita fokus khusyuk, yaitu melaksanakan ibadah karena Allah. Ya. Baru di selesai sholat kita bisa adukan semua keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harapannya sih tentu saja ini sebagaimana yang saya pahami ya, sedikit dari yang saya pelajari, yaitu sholat tentu saja niatnya fokus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan gerundelan-gerundelan hati itu dibawa ketika sholat dengan mengganggu kepikiran seperti itu. Kalau bisa boleh ditahan dulu, kemudian disampaikan kepada Allah ketika sesi setelah kita meminta ketundukan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wudhu sendiri seharusnya sudah bisa ya untuk melunturkan amarah-amarah yang mungkin muncul ketika interaksi kita sehari-hari. Sekali lagi, wallahu a'lam bishawab, berkaitan dengan kondisi hati ini memang banyak sekali faktornya, dan kita tidak bisa, banyak yang tidak bisa kita halau ya, walaupun kita sudah memastikan misalkan makanan yang kita makan itu halal, kemudian pakaian kita pakai itu halal, ya mungkin banyak hal kecil yang bisa terjadi di dalam hati kita itu yang mengganggu kondisi kekhusyuan hati kita. Maka kembali mintanya, saran saya ya, mintanya tentu saja kepada Allah yang mengatur kondisi hati, yang membolak-balikkan kondisi hati. Dan sebenarnya ada tips ya, tips untuk mulai memperbaiki hubungan-hubungan dengan orang di sekitar kita itu juga penting. Karena habluminallah itu baik juga ketika habluminannas kita juga ikut baik seperti itu. Ini sebagaimana yang saya pelajari. Mungkin lebih detailnya barangkali ada materi-materi dalam kitab ini yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan topik ini seperti itu. Walau malam bisa. Jazakumullah khair jawabannya Ustaz Evan. Mudah-mudahan bisa lumayan membuka pandangan dari Kak Iza juga ya. Mungkin ini juga menjadi pertanyaan-pertanyaan bagi Bapak Ibu Iwanot sekalian yang sudah terwakilkan oleh Kak Iza gitu ya. Mudah-mudahan kita juga selalu diberikan hidayah dan kelembutan hati supaya kita juga bisa lebih khusyuk dalam beribadah begitu. Oke, Bapak Ibu Iwanot sekalian, waktu sudah menunjukkan pukul 9, nanti misalkan dari Bapak Ibu Iwanawat sekalian masih ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh melalui chat WhatsApp di grup ya. Di situ juga sudah ada Ustaz Evan di sana, insya Allah bisa diskusi juga di grup. Nanti di grup juga kita akan memberikan link untuk bisa masuk ke websitenya Jogja Family Center. Di sana ada link untuk YouTube kegiatan kita,
kemudian juga ada informasi-informasi yang lainnya juga. Gitu nih, Bapak Ibu Iwana sekalian. Eh, Sebelum kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini, marilah kita istighfar bersama-sama sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah untuk mencari ilmu, menambah ilmu, supaya kita juga bisa lebih berkualitas dalam beribadah. Gitu ya. Kemudian di penghujung acara ini ya, terima kasih Bapak Ibu Iwanawat sekalian sudah hadir dalam kegiatan belajar mendidik dari Teladan Terbaik, Bincang Buku Muhammad Sang Guru karya Syekh Abdul Fattah Abu Gudah yang diselenggarakan oleh Jogja Family Center, didukung oleh PPM Nur Baitur Rahman, Ngaji Bareng, Edutesia, Iklon, Kitamat, Rumah Mesin, Zikron Studio, Wonderful Umroh, dan juga Rihal. Kami dari tim Jogja Family Center pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.